Proses rekrutmen, pemasaran, siklus pembelian pada PT Bulan Sabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Merisabella, NPM 19012010011 dari kelas MTC UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan berperan sebagai General Manager PT Bulan Sabit. Nah, PT Bulan Sabit sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang berencana melakukan ekspansi bisnis ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, pelaksanaan fungsi rekrutmen sendiri adalah tanggung jawab dari Departemen SDM dalam suatu perusahaan. Nah, setelah menentukan kegiatan rekrutmen, penempatan posisi juga harus sesuai dengan hasil seleksi karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, rekrutmen sendiri juga merupakan serangkaian mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian. Untuk memenuhi kekosongan yang ada di PT Bulan Sabit, job posisi yang dibutuhkan yang pertama ada staf produksi, yang kedua ada digital marketing, yang ketiga ada staf HR, dan yang terakhir ada finance staff atau manajer keuangan. Dalam menjalankan operasionalnya, PT Bulan Sabit menggunakan Open ERP atau Odoo adalah paket aplikasi bisnis open source, ditulis dengan Python dan dirilis di bawah lisensi AGPL. Dengan aplikasi dari Odoo, PT Bulan Sabit sangat terbantu untuk menggunakan operasionalnya dan data karyawan yang bekerja di PT Bulan Sabit. Ketika kita sudah login Odoo, kita bisa mengklik tombol rekrutmen, kemudian lanjut ke create atau membuat. Nah, di sini ada job posisi yang dibutuhkan, contohnya seperti staf produksi. Kemudian aplikasi email ini akan menghubungkan pelamar untuk mengirimkan CV-nya. Nah, di sini saya sudah membuat digital marketing, finance admin, staff HR, dan staff produksi. Kemudian kita klik ke digital marketing. Nah, ini ada tampilan pertama, kita bisa membuat data karyawan pelamar dengan secara manual. Kita bisa klik create. Nah, di sini kita bisa masukkan nama, contohnya seperti data diri, nomor telepon, dan alamat email seperti itu. Nah, kemudian di sini kita sudah memiliki pelamar pekerjaan yang melamar CV-nya melalui email yang tadi sudah kita aplikasikan ke yang pertama. Ini contohnya email dari Handoko Putra. Nah, kemudian jika kita sudah cocok dengan pelamar tersebut, kita bisa klik first interview. Kemudian jika kita sudah melakukan first interview, akan muncul status update-nya seperti pada gambar. Kemudian jika manajer sudah masih cocok, kita bisa melanjutkan ke second interview. Sama status interviewnya akan berpindah dari yang pertama lanjut ke second interview. Kemudian lanjut ke kontrak proposal jika sudah memenuhi kriteria. Kemudian kita bisa melihat statusnya juga berganti dari second interview menjadi kontrak. Selanjutnya klik ke more. Setelah itu CV yang akan dikirimkan berubah menjadi hired. Jika status pelamar sudah berubah menjadi hired, maka sudah resmi pelamar tersebut sudah bisa bekerja sebagai karyawan di PT Bulan Sabit. Nah, sekian tutorial dari perekrutmen karyawan di PT Bulan Sabit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Konsep pemasaran pada PT Bulan Sabit yang pertama ada 2, digital marketing dan offline marketing. Nah, yang pertama ada digital marketing. Digital marketing sendiri adalah strategi atau upaya untuk memasarkan atau mempromosikan produk melalui segala jenis media digital. Media pemasaran digital mencakup saluran komunikasi yang sering kita jumpai, baik melalui jaringan internet maupun jaringan lainnya seperti telepon dan televisi. Pengertian digital marketing sendiri dalam bahasa Indonesia berarti pemasaran digital.
Nah, yang pertama ada menentukan target pasar. Target pasar ini adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. Yang kedua ada riset keyword yang tepat. Salah satu keuntungan memasarkan usaha secara online adalah mengetahui topik yang paling banyak dicari masyarakat atau kata kunci apa yang paling banyak diketik pada 3 bulan terakhir di tahun itu. Yang ketiga adalah membuat konten marketing. Dalam digital marketing, tidak lepas dari kesuksesan digital marketing adalah pembuatan konten pada website. Karena selain membantu dalam optimasi SEO, membuat konten marketing yang menarik juga menjadi penentuan apakah orang tersebut akan membeli produk kita atau tidak. Membuat konten seinformatif mungkin dan sekreatif mungkin. Yang terakhir ada promosi bisnis, pastinya tidak kalah penting dalam promosi digital marketing. Dalam promosinya kita menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Dalam perkembangannya, pengguna sosial media terus bertambah dalam jumlah signifikan dengan tingkat interaksi yang sangat tinggi, terutama di sosial media yang anti-mainstream seperti Facebook dan Instagram. Peluang inilah yang menjadikan PT Bulan Sabit memanfaatkan untuk memaksimalkan bisnis secara digital. Nah, yang kedua ada offline marketing. Pengertian pemasaran secara langsung adalah kegiatan strategi promosi dan penjualan yang dilakukan secara langsung oleh penjual dalam mempengaruhi dan memperkenalkan produk mereka pada waktu yang bersamaan. Istilah direct marketing juga dikenal sebagai promosi tanpa pihak ketiga, karena pada prakteknya pemilik usaha atau pihak manajemen pemasaran akan langsung terjun ke lapangan atau pasar dalam menjual produk mereka. Nah, yang pertama ada personal selling. Personal selling sendiri adalah proses memasarkan produk secara langsung bertatap muka dengan calon pembeli mereka. Manajemen pemasaran umumnya akan menjajaki tempat-tempat tertarget dan pasar strategis terhadap produk. Personal selling ini dianggap sangat efektif untuk memperkenalkan produk baru pada pangsa pasar yang bertujuan dalam bentuk pemahaman mereka terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, yang kedua adalah pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, pemasaran ini adalah proses yang secara aktif mempengaruhi dan mendorong diskusi dari mulut ke mulut secara organik tentang merek, organisasi, atau sumber daya atau event. Pada dasarnya, pemasaran dari mulut ke mulut ini adalah iklan gratis yang dipicu oleh pengalaman pelanggan. Nah, yang ketiga, pemasaran melalui brosur dan papan reklame. Tradisional marketing ini adalah sebuah strategi pemasaran yang menggunakan alat dan sarana yang memiliki rupa fisik seperti pemasangan papan reklame di jalan, menempelkan brosur di tembok, dan berinteraksi secara tatap muka. Nah, yang terakhir ada alur siklus pembelian pada PT Bulan Sabit. Yang pertama, permintaan pembelian pada PT Bulan Sabit ke supplier, kemudian supplier menerima, kemudian terjadilah pesanan pembelian yang akan dibuat. Selanjutnya ada uang muka pembelian. Di sini PT Bulan Sabit akan men-DP 50% kepada supplier jika barang yang dipesan itu ada. Kemudian supplier akan mengirimkan faktur pembelian yang dibuat untuk PT Bulan Sabit dan terjadilah pengiriman barang yang akan dipesan. Selanjutnya PT Bulan Sabit menerima barang dan mengecek barang apakah barang itu sudah sesuai atau belum sesuai dengan pesanan. Kemudian PT Bulan Sabit melunasi pembelian dari DP yang tadi 50% menjadi 100%. Kemudian lanjut ke retur pembelian. Retur pembelian ini bisa terjadi jika barang yang dipesan oleh PT Bulan Sabit ke supplier itu tidak sesuai dan melakukan pengembalian barang. Selanjutnya supplier akan merefund uang sejumlah barang yang diretur. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.